Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnovita Yala dengan NIM 2009497 dari jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang art therapy. Chapter 1. What is art therapy? Tokoh pertama yang membahas tentang art therapy adalah Adrian Hill. Istilah art therapy atau terapi seni dikemukakan oleh Adrian Hill sekitar tahun 1940. Terapi tersebut menerapkan terapeutik menggambar dan melukis saat pulih dari tuberkulosis. Bagi Hill, terapi seni benar-benar mengasyikan pikiran dan melepaskan energi kreatif yang terhambat. Tokoh selanjutnya yang membahas tentang art therapy atau terapi seni adalah Margaret Numberg. Menurut Numberg, terapi seni berorientasi bahwa ekspresi seni itu bebas, menjadi bentuk pidato simbolis yang menyebabkan peningkatan verbalisasi dalam terapi. Gambar yang dihasilkan adalah bentuk komunikasi antara pasien dan terapis. Ini disebut dengan pidato simbolik. Membahas tentang terapi seni sangat berkaitan dengan triangular relationship atau hubungan antara klien, art therapist, dan artwork. Pentingnya hubungan terapeutik yang dibangun antara terapi seni, klien, dan karya seni memiliki kepentingan yang sangat penting pada posisinya masing-masing untuk penyembuhan atau perubahan terapeutik. Dalam terapi seni, dinamika ini sering disebut dengan triangular relationship. Definitions of art therapy. Definisi art therapy yang pertama dikemukakan oleh American Art Therapy Association. Penggunaan terapeutik seni oleh orang-orang yang mengalami penyakit, trauma, atau tantangan dalam hidup dan juga orang-orang yang mencari pengembangan pribadi. Dengan menciptakan seni dan merefleksikan produk dan proses seni, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri dan orang lain, mengatasi gejala stres, meningkatkan kemampuan kognitif, dan juga menikmati kesenangan yang membuat karya seni yang meneguhkan hidup. Selanjutnya, dikemukakan oleh British Association of Art Therapists, terapi seni adalah penggunaan seni untuk mengekspresi dan merefleksi diri di hadapan terapi seni terlatih. Klien yang dirujuk ke terapi seni tidak perlu memiliki pengalaman atau keterampilan sebelumnya di bidang seni. Terapi seni tidak peduli dengan penilaian estetika atau diagnostik dari citra klien. Selanjutnya ada definisi dari Canadian Art Therapy Association. Terapi seni adalah suatu bentuk psikoterapi yang memungkinkan ekspresi emosional dan penyembuhan melalui cara nonverbal. Anak-anak tidak seperti kebanyakan orang dewasa. Terapi seni memungkinkan klien untuk menerobos hambatan rumit untuk mengekspresikan diri dengan menggunakan seni sederhana. Yang terakhir, dari British Association of Art Therapists, terapi seni adalah suatu bentuk psikoterapi yang merupakan praktik interdisipliner di bidang kesehatan dan kedokteran, menggunakan berbagai bentuk seni visual seperti menggambar, melukis, memahat, dan lain-lain. Secara umum, ini didasarkan pada prinsip psikoanalitik atau psikodinamik. Tetapi, semua terapis bebas menggunakan dasar teoritis apapun yang mereka rasa nyaman. The aims of art therapy. Tujuan dari terapi seni. Tujuan terapi seni seringkali bervariasi sesuai dengan kebutuhan khusus individu. Tujuan terapi seni pada dasarnya sebagai salah satu upaya penyembuhan. Terapi seni dapat berhasil diterapkan pada klien dengan masalah fisik, mental, emosional, penyakit, dan gangguan. Terapi seni dapat mencakup latihan kreatif seperti menggambar, melukis, menulis, dan lain-lain, sehingga memberi bentuk pada perasaan yang sebelumnya tidak terekspresikan tersalurkan oleh seni. Artinya dengan ekspresi simbolik dari perasaan dan pengalaman manusia melalui media seni. Why art therapy? Ya, jadi kenapa sih harus terapi seni? Meskipun komunikasi manusia bisa dalam berbagai bentuk, pada kenyataannya bentuk komunikasi dengan kata-kata cenderung mendominasi. Melalui kata-kata itulah kebanyakan dari kita dalam kehidupan sehari-hari berusaha membentuk dan memberi makna pada pengalaman. Namun, pengalaman manusia tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi kata-kata. Mengekspresikan bagaimana rasanya mencintai, membenci, menjadi trauma, atau menderita depresi mungkin melibatkan lebih dari sekedar lewat kata-kata.
Perlu diketahui, beberapa pengalaman dan keadaan emosional tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Disinilah terapi seni menawarkan cara untuk mengatasi frustasi, teror, isolasi yang mungkin ditimbulkan oleh pengalaman semacam itu, dengan menyediakan media alternatif untuk ekspresi dan komunikasi yang melaluinya perasaan dapat tersampaikan dan dapat dipahami. Ini saya akan mencoba menceritakan beberapa pengalaman klien yang telah mengikuti terapi seni. Ikutin ya. Diawali dengan kisah Brenda. Brenda merupakan seorang pemudi yang mengeluhkan berbagai penyakitnya terhadap dokter medis. Namun, dokter medis tidak juga menemukan gejala fisik penyebab penyakit Brenda. Psikiater Brenda merujuk Brenda untuk melakukan terapi seni. Brenda yang merupakan seorang seniman grafis pada mulanya merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya lewat terapi seni. Beriring berjalannya waktu, Brenda menunjukkan atau menggambarkan ilustrasi tentang Baba Yaga. Baba Yaga merupakan dongeng rakyat Rusia. Brenda menceritakan bahwa Baba Yaga merupakan seorang pemudi yang diusir oleh ibu tirinya ke bibinya. Bibinya merupakan seorang penyihir jahat yang ingin memakan Baba Yaga. Namun berkat perjuangan Baba Yaga, takdirnya menemukan kebahagiaan dan bersatu kembali dengan ayahnya. Menurut psikiater, kisah Baba Yaga memiliki kesamaan dengan kisah kehidupan Brenda. Brenda yang juga seorang pemudi yang saat masih kecil telah kehilangan ayahnya dan membuat ibunya frustasi dan menginginkan Brenda untuk segera mati. Ibu Brenda diibaratkan sebagai penyihir jahat. Dalam karya seni Brenda, psikiater membaca ketakutan akan penolakan dan penghinaan yang telah Brenda rasakan bersamaan dengan perasaannya, tidak berdaya dan ketergantungan. Brenda mulai menunjukkan rasa frustasi, amarah yang ia rasakan dengan perlakuan ibu, saudara, serta pacarnya. Brenda merasa diremehkan dan dianiaya. Memulai karya seninya, Brenda dapat terhubung kembali dengan bidang-bidang kehidupan emosionalnya. Kehidupan emosional yang telah lama ia rasakan terasing, mengekspresikan bagaimana perasaannya daripada menekannya. Ini memungkinkan Brenda untuk memulai dan menegaskan kebutuhannya sendiri. Pastinya untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Selanjutnya, kisah Lily. Gambar Lily membawa sejumlah makna simbolis yang sangat pribadi. Pertama, ini mengacu pada banyak air mata yang telah Lily tumpahkan selama hidupnya dan selama terapi. Secara tidak langsung, mata juga mengacu pada keinginannya untuk dilihat. Sebagai anak yang pendiam dan penurut, Lily telah menjadi anggota keluarga yang hampir tak terlihat. Meskipun Lily telah mencoba mengembangkan strategi bertahan hidup untuk melindungi dirinya sendiri, ketidaktampakannya membuatnya merasa tidak diperhatikan. Namun, Lily ingin dilihat dan juga takut dilihat karena adanya penolakan. Konflik ini antara melihat dan terlihat. Citra akhir Lily sangat penting baginya karena membuatnya menyadari bahwa melihat dan dilihat sekarang terasa aman dan ketakutannya akan penilaian telah digantikan oleh perasaan penerimaan diri. Sifat fisik sebuah karya seni, misalnya cara penggunaan garis, warna, atau bentuk memberikan catatan abadi dari proses imajinatif yang menghasilkannya. Selain itu, keabadian karya seni sebagai kontras dengan sifat sementara dari ekspresi verbal mungkin sangat berguna dalam memungkinkan terapis seni dan individu dengan siapa mereka bekerja untuk mengikuti dan merefleksikan perubahan yang terjadi selama terapi. Lewat karya seni, membantu membangun rasa fokus dan kontinuitas yang mungkin akan hilang atau sulit dipertahankan. Dan masih banyak karya seni lainnya yang memiliki maknanya tersendiri. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.